Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, jiwa kita untuk kami masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian yang mutahkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. 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 Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan ya Tuhanku. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu, Maharaja Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Yahweh, Allah yang benar. Glory, haleluya. Sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu, haleluya. Yesus, kemuliaan. Haleluya. 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 Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus,
kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu saudara saya undang bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Katakan, sering ku tak mengerti. Haleluya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, lepaskan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan waktu yang indah bagi setiap kami. Untuk sore malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah lewat hamba-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, siapapun kita, baik orang percaya atau di luar orang percaya, pasti pernah berjuang selama hidup mereka di bumi. Mereka pasti berjerih lelah untuk sesuatu yang mereka anggap paling penting dan berharga dalam hidup ini. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berjuang, pasti sudah pernah berjerih lelah untuk sesuatu yang mereka anggap paling penting dan berharga di dalam hidup ini. Dan itulah yang memang kita rindukan. Dan olehnya kita bisa menghabiskan waktu kita, tenaga dan pikiran kita untuk meraih itu semua. Dan itu kita lakukan sampai kita menutup mata, sampai kita dinyatakan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang, untuk berjerih lelah. Ya, jadi ini yang pasti ada dalam diri setiap orang. Dan ketika seseorang itu menutup mata, baru bisa dikatakan mereka berhenti dari jerih lelah mereka.
Jadi setelah mereka menutup mata, itu baru bisa dikatakan mereka sudah berhenti dari perjuangan mereka, dari jerih lelah mereka. Ya, selesai. Apa yang dia perjuangkan berakhir. Nah, tetapi menyisakan satu persoalan yang harus kita pikirkan. Ya, menyisakan satu persoalan yang kita pikirin, yang harus kita pikirkan, yaitu apakah perjuangan yang mereka lakukan selama mereka ada di bumi, apakah jerih lelah mereka yang selama ini dia lakukan selama di dunia ini bisa menghantar mereka masuk dalam peristirahatan abadi, dalam damai sejahtera. Yang orang percaya sering katakan masuk langit baru dan bumi yang baru. Nah, ini yang kita persoalkan. Apakah ketika seseorang itu menutup mata dan dia mengakhiri perjuangannya, mereka mengakhiri jerih lelahnya selama ada di bumi ini, dan otomatis perjuangan dan jerih lelahnya ini akan mengantar mereka masuk dalam peristirahatan abadi yang penuh dengan damai sejahtera, yang seringkali Alkitab katakan langit baru dan bumi yang baru. Ya. Kalau jerih lelah kita, perjuangan kita selama ada di bumi ini tidak mengantarkan kita masuk dalam langit baru, bumi yang baru, berarti apa? Sia-sia kita berjuang ini. Dengan kata lain, kita memperjuangkan sesuatu yang salah. Ya. Karena goalnya, tujuan akhir dari perjuangan kita ini harus bisa mengantar kita masuk langit baru bumi baru yang Alkitab katakan kita dipermuliakan bersama Tuhan di kekekalan nanti. Ya, coba kita renungkan. Apakah yang selama ini kita perjuangkan, yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya berjerih lelah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan tahun ke tahun, itu akan mengantarkan kita masuk dalam peristirahatan abadi yang penuh damai sejahtera itu. Nah, kalau itu akhirnya tidak mengantar kita ke sana, berarti apa yang kita perjuangkan itu sesuatu yang salah. Ya, yang itu hanya bisa kita nikmati ketika kita di bumi saja, dan setelahnya kita tidak jelas. Ya, kita tidak jelas kita sedang menuju kemana, kita tidak jelas. Nah, ini yang membahayakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, dan ini mestinya tidak boleh terjadi. Ya, mestinya tidak boleh terjadi. Kalau kita berjuang, kita berjerih lelah untuk sesuatu yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini, mestinya ini akan mengantar kita masuk dalam langit baru bumi baru, dan itu yang benar, itu perjuangan yang benar. Ya, kalau kita hanya memperjuangkan sesuatu yang itu hanya untuk kebanggaan kita sesaat, ya, kebanggaan kita sesaat, untuk sukacita kita sesaat ketika kita hanya ada di bumi, wah ini salah. Karena hidup di dunia ini hanya sepenggal waktu. Ya, hidup di bumi ini hanya sepenggal waktu, 70, 80 tahun, 90 tahun paling lama. Dan Alkitab katakan selebihnya adalah kebanggaannya adalah penderitaan dan sengsara. Sementara kehidupan setelah kematian itu yang tidak berujung, yang berkali-kali saya singgung. Dan itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi mestinya jerih lelah kita, perjuangan kita harus untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 14, ya, kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat
dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini kan sering diperdengarkan dalam setiap ibadah perkabungan. Ya, ayat ini sering kita dengar dalam setiap ibadah perkabungan, ya, baik itu di rumah duka, ya, menjelang tutup peti atau di padang pemakaman. Sering ayat ini kita dengar. Dan memang tidak ada yang salah dengan ayat ini. Ya, tidak ada yang salah dengan ayat ini. Tetapi yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan, ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga merenungkan. Apakah ayat ini pantas dikenakan pada semua orang percaya yang dipanggil Tuhan? Nah, ini yang harus kita renungkan. Ya. Apakah ayat ini pantas dikenakan pada semua orang percaya yang dipanggil Tuhan saat itu? Ayat ini menjadi ayat inti khotbah untuk orang percaya ketika mereka dipanggil Tuhan. Apakah bisa ayat ini dikenakan pada semua orang percaya? Ya. Ayat ini sendiri tidak salah, tapi masalahnya adalah di balik ayat itu menyimpan suatu pesan yang harus dipahami Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya para pendeta yang mengkhotbahkan ayat ini harus memahami makna dari ayat ini. Ya. Karena ayat ini memang begitu indah, di telinga begitu menyejukkan, ya, didengar begitu menyejukkan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata roh. Ya, jadi berbahagialah mereka yang mati, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari ayat ini dari kata per kata, kalimat per kalimat. Ada banyak kata atau kalimat dalam ayat ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya, ada banyak kata, kalimat dalam ayat ini yang harus kita pahami dengan benar. Supaya maksud dari ayat ini tidak salah. Ya, maksud dari ayat ini tidak salah. Sehingga orang percaya yang sudah merespon, sehingga orang percaya yang sudah memahami ayat ini, orang percaya yang sudah memahami ayat ini akan merespon dengan benar lewat kehidupan nyata yang mereka peragakan. Ya. Khususnya para pembicara, para pendeta yang sering menyampaikan ayat ini dalam ibadah perkabungan. Mereka harus betul-betul memahami ayat ini. Ya. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena saya ini sering mendengar, ya, saya ini sering menyaksikan. Mengapa orang percaya itu, ya, banyak orang percaya itu yang hidupnya sembrono, ya, tidak berkualitas dan cenderung sedikit tricky atau jahat. Ya. Karena apa? Karena mereka itu seringkali salah memahami ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu, sehingga responnya pun salah. Bahkan yang menyedihkan kalau seorang pembicara di mimbar atau pendeta juga sering salah dalam memahami ayat-ayat dalam Alkitab ini. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan. Ya. Kalimat yang pertama yang saya mau bahas adalah boleh beristirahat. Ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Boleh beristirahat di sini tentu maksud dari istirahat di sini maksudnya adalah mereka beristirahat dalam keabadian dengan suasana yang penuh kenyamanan, penuh damai sejahtera seperti yang digambarkan dalam Lukas 16 itu. Ya. Lazarus di pangkuan Abraham, suatu keadaan yang nyaman. Sementara orang kaya itu ada dalam penderitaan yang kekal,
dia mengalami siksaan dalam api neraka. Sementara Lazarus ini ada dalam pangkuan Abraham. Nah, ini menunjukkan tempat yang sangat nyaman dan inilah tempat yang dirindukan oleh banyak orang. Ya. Ini tempat yang dirindukan banyak orang. Ya. Jadi boleh beristirahat itu tentu maksud ayat ini boleh beristirahat di tempat yang begitu nyaman. Ya. Seperti Alkitab gambarkan di pangkuan Abraham, itu kan gambaran dari suatu tempat yang nyaman. Ya. Nah, kalimat berikutnya yang kalimat berikutnya yang mau saya bahas adalah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah, ini orang-orang mati, ya, karena ayat tadi mengatakan, ya, berbahagialah, ya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, apakah semua orang percaya yang mati itu mati dalam Tuhan apa tidak? Lah, ini yang menjadi persoalan. Ya, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ini berbicara tentang orang percaya tersebut. Apakah selama hidup mereka di dunia ini, mereka hidup bagi Tuhan, mereka hidup dalam pimpinan Tuhan, mereka hidup bagi kepentingan Tuhan, atau mereka hidup menuruti keinginan daging, mereka hidup di luar seperti yang Tuhan kehendaki. Lah, ini yang dipersoalkan. Ya, karena kenyataannya banyak orang percaya yang dia tidak hidup dalam Tuhan. Ya, jadi kalau dia orang percaya tetapi tidak hidup dalam Tuhan, maka ketika dia dipanggil Tuhan tidak boleh dikenakan ayat ini pada hidup orang-orang seperti itu. Ya, karena ini jelas orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, artinya mereka mati untuk kepentingan Tuhan, mereka mati dalam perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena selama hidup di dunia ini mereka menggelar hidup diperuntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka menggelar hidup untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini yang boleh dikatakan mati dalam Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sepanjang mereka ada di bumi. Nah, kalau misalnya mereka selama di bumi aja ibadah enggak pernah. Ini ibadah enggak pernah. Yang seminggu sekali enggak pernah. Apalagi membangun mezbah doa, pasti tidak pernah. Ibadah saja enggak pernah kok. Orang yang rajin ibadah, itu belum tentu dia membangun mezbah doa pribadi dengan Tuhan. Belum tentu. Yang sudah ibadah, apalagi orang yang tidak ibadah, seminggu sekali tidak pernah ibadah, tidak mungkin dia membangun mezbah doa, membangun hubungan dengan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau orang itu selama hidupnya ibadah pun tidak pernah, apalagi membangun intimasi dengan Tuhan tidak pernah, apalagi punya hasrat atau kerinduan untuk berbuat baik bagi sesama, tidak pernah. Ini bukan orang-orang yang nanti ketika mati dikatakan mati dalam Tuhan, bukan. Ya. Jadi hidup dalam Tuhan itu, ya, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, atau dengan kata lain orang yang hidup dalam Tuhan itu jangan diartikan semua orang percaya, orang yang rajin ke gereja, orang yang setia membawa persembahan atau bahkan menjadi pelayan, itu belum tentu, belum bisa dikatakan. Ya, belum tentu bisa dikatakan bahwa dia hidup dalam Tuhan. Belum bisa dikatakan bahwa dia hidup untuk kepentingan Tuhan, belum bisa dikatakan itu. Ya, saya harus mengatakan hal ini. Ya, karena kalau kenyataannya kita tidak menemukan peragaan hidup yang memberkati dari orang itu, ya, kita tidak menemukan peragaan hidup dari orang itu yang memberkati banyak orang, yang membawakan keteduhan bagi banyak orang, membawakan damai sejahtera, mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan kehadirannya dinantikan oleh banyak orang.
Ini bukan orang yang hidup dalam Tuhan. Ya. Berkali-kali saya mengatakan, apa sih susahnya pergi ibadah ke gereja? Lah kalau itu saja tidak dilakukan, kalau itu saja tidak dikerjakan, jangan orang-orang seperti ini nanti dikatakan, oh dia mati dalam Tuhan. Oh enggak. Oh selama di dunia enggak pernah ibadah kok mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan itu orang yang hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Ya, jadi dia perjuangannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini saya harus mengatakan, tidak semua orang percaya hidup dalam Tuhan. Tidak semua orang percaya hidup dalam Tuhan. Karena kalau mereka benar-benar hidup dalam Tuhan, mereka harus hidup dalam tatanan yang telah Tuhan tetapkan. Ya, jadi kalau orang percaya itu hidup dalam Tuhan, mereka harus hidup dalam tatanan Tuhan tatanan yang telah ditetapkan Tuhan. Yaitu apa? 2. Memikul salib dan menyangkal diri. Ya udah, itu. Ya. Hidup seperti ini yang dikehendaki Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Memikul salib dan menyangkal diri. Ya. Tentu hidup orang-orang seperti ini akan memberkati banyak orang. Dan inilah menyenangkan Tuhan. Inilah hidup yang akan memberkati banyak orang. Ya, mari kita koreksi, kita mau ngoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup yang kita peragakan selama ini adalah ya memberkati banyak orang? Apakah hidup yang selama ini kita jalani itu sudah menunjukkan bahwa kita itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu selalu hidup dalam penyangkalan diri dan memikul salib? Mari kita persoalkan. Ya. Kalau orang itu hidup dengan menuruti keinginan dagingnya, dengan ingin memenuhi ambisi kedagingannya, ya, mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang salah. Ya, jadi mereka menggelar hidup, tetapi dia mengejar bagaimana dia meraih, ya, bagaimana dia meraih bisa mencapai ambisi yang ada di dalam jiwanya. Nah, orang-orang seperti ini yang saya katakan dia bukan berjerih lelah yang akan mengantar mereka masuk dalam tempat peristirahatan yang nyaman, tapi dia akan mengakhiri hidup dengan menuju ke dalam jurang kebinasaan. Jadi hidup dalam Tuhan itu bukan hidup seperti yang diperagakan oleh banyak orang saat ini. Ya, hidup di dalam Tuhan yang benar itu bukan seperti hidup yang diperagakan oleh banyak orang saat ini. Mereka memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Mereka memperjuangkan apa yang mereka rindukan. Ya, mereka akan memperjuangkan sesuatu yang akan membuat mereka menjadi lebih bernilai dari orang lain. Yang akan membuat mereka bersukacita. Yang akan membuat mereka bangga dan memiliki kepuasan tersendiri. Nah ini kan bukan hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau orang-orang seperti ini nanti meninggal atau mati, nggak pantas dikenakan ayat ini. Karena di ayat ini kan mengatakan berjuang dan berjerih lelah. Dia tidak berjerih lelah untuk sesuatu yang akan membuat mereka masuk dalam kenyamanan. Enggak. Ya. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya. Jerih lelah di sini ini adalah jerih lelah yang diperagakan oleh orang percaya selama dia ada di bumi. Jadi ketika orang percaya itu selama hidup di bumi, dia berjerih lelah, dia berjuang bagaimana dia
bisa lolos untuk dia tidak melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Dia harus dari satu momen ke momen dia terus menyangkal diri. Dia memikul salib, dia menyangkal diri, dia memikul salib. Nah, hidup seperti ini yang membuat mereka lelah. Ya. Yang buat mereka itu berjerih lelah dan inilah yang pantas mengantar mereka tempat peristirahatan yang nyaman. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara mau benar-benar mengenakan konsep hidup kekristenan yang benar seperti yang diajarkan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara akan merasakan capeknya berjuang. Jerih lelah kita berjuang untuk memperagakan hidup ini. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak merasakan jerih lelah selama di dunia ini, pasti Bapak Ibu Saudara tidak sedang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak. Ya, orang yang tidak merasakan jerih lelah, merasakan capek untuk hidup benar. Ya. Dia tidak merasakan kecapean, dia tidak merasakan lelah ketika dia berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau dia tidak merasa berjuang, nah ini pasti orang yang hidupnya menurut keinginan daging. Kalau dia memang benar-benar mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, dia pasti mengalami perjuangan yang berat, jerih lelah. Karena dia harus menyangkal diri, memikul salib. Ya. Memikul salib dan menyangkal diri ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang pasti menyenangkan Tuhan. Dan hidup seperti ini pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Menyangkal diri ini gini Bapak Ibu Saudara, yang berkali-kali saya katakan. Menyangkal diri itu ketika kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ingin kita lakukan. Ya. Tapi karena Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan. Ya, karena kita sudah memiliki pemahaman firman yang lengkap dan Roh Kudus berbicara, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Padahal kita sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Karena kalau kita melakukan itu membuat kita tidak nyaman. Ya, membuat kita tidak nyaman, membuat kita bisa menderita. Ya. Tetapi karena ini menjadi tuntutan dalam jiwa kita, menjadi tuntutan, ada dorongan yang kuat supaya kita melakukan. Dan kita juga sadar kalau aku bisa melakukan ini, maka Tuhan disenangkan. Sekalipun saya cukup menderita, saya cukup terganggu kenyamanan, tetapi saya akan melakukan hal itu. Nah, ini menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Misalnya kita disuruh mengampuni, Alkitab jelas mengatakan mengampuni, tapi kita kan daging kita kan kuat, enggak mau. Ya, kita suruh berkorban, membantu orang lain, padahal kita tahu bahwa Roh Kudus berbicara kamu harus bantu, tapi kita enggak mau. Ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, karena pada dasarnya setiap kita ini terbentuk, ya. Karena pada dasarnya setiap kita ini terbentuk dari kebiasaan atau filosofi yang salah. Jujur harus kita akui. Banyak kita itu terbentuk dari kebiasaan atau filosofi yang salah. Misalnya, menjadi orang yang direndahkan. Ya, menjadi orang yang direndahkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara direndahkan orang lain, itu kan kita merasa terhina. Ya, saya secara ekonomi lebih hebat dari dia. Saya punya jabatan lebih tinggi, tetapi kenapa dia merendahkan saya? Ya, ini kan menjadi orang direndahkan itu kan tidak enak. Jadi seperti kita menjadi orang yang terhina. Belum lagi mengalah.
Orang yang disuruh mengalah itu seperti menyiksa jiwa kita. Coba kita benar, dalam posisi benar, tapi orang tua kita atau atasan kita bilang, udah kamu mengalah. Oh, itu tersiksa. Itu tersiksa. Ya. Karena kita tidak bisa diajarin untuk biasa mengalah. Apalagi nanti suruh mengampuni orang-orang yang berkhianat pada kita. Kita suruh mengampuni orang yang sudah begitu merugikan kita. Ini seperti kita enggak punya harga diri. Masa dia yang salah, saya harus mengampuni. Nah ini yang biasanya yang sulit dilakukan. Ya. Apalagi kalau kita tidak boleh dendam, kamu tidak boleh dendam ya. Sementara kita benar-benar dilukai oleh orang itu. Tapi kita tidak boleh dendam. Karena kita sudah memahami Alkitab, memahami kebenaran dengan nyaris lengkap bahwa dendam itu tidak boleh. Tapi kita memaksa tidak dendam. Ya. Jadi ini yang membuat kita seperti seperti orang tertuduh. Seperti seorang pesakitan. Loh, saya ini yang benar kok saya disuruh tidak dendam, kok saya suruh ngampuni. Ya. Tetapi karena itu tuntutan kebenaran, kita harus lakukan. Inilah menyangkal diri. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia dunia. Ya, kalau orang dunia kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu jual gua beli. Enggak ada istilah mengampuni, enggak ada istilah enggak dendam, enggak ada. Tapi karena kita mengerti kebenaran, kita harus menyangkal diri, tidak melakukan itu. Ya, belum lagi memikul salib. Kita harus menanggung beban yang itu bukan beban yang harus kita tanggung. Itu bukan beban yang harus kita tanggung. Tapi karena kita mengerti kebenaran firman, kita dengan rela hati, dengan sukacita kita rela menanggung beban itu. Banyak hal. Ya. Maka kalimat berikutnya yang mengatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jerih lelah di sini maksudnya ketika orang percaya itu menjalani hidup seperti tatanan Tuhan, yaitu memikul salib, menyangkal diri. Ya, karena orang-orang yang menjalani hidup seperti tatanan Tuhan pasti membuat orang percaya itu akan lelah, membuat orang capek. Karena tuntutannya berat. Tuntutannya berat. Tapi kita tidak ada pilihan karena memang itulah tatanan Tuhan. Itulah hidup tatanan Tuhan yang harus kita jalani. Berat, capek, lelah. Nah, orang-orang ini setelah dia dipanggil Tuhan itu pantas dikenakan dengan ayat ini. Biarlah mereka berjerih lelah. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena sepanjang hidupnya mereka terus menyangkal diri, terus memikul salib dan memikul salib. Sekarang ketika dipanggil Tuhan, mereka pantas beristirahat. Nah, orang yang tidak pernah menyangkal diri, orang yang tidak pernah memikul salib, tidak pantas dikatakan beristirahatlah dengan tenang. Tidak pantas. Dia harus ada di tempat yang pantas untuk dia. Seperti yang dia tunjukkan selama hidup mereka di bumi. Ya, kita jerih lelah untuk menggelar hidup seperti tatanan Tuhan, sementara ada orang lain yang hidupnya menuruti keinginan daging. Bayangkan, kita dituntut untuk hidup benar seperti tatanan Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Tapi banyak orang lain di hadapan kita, dia hidup dengan semaunya, tidak mau ngalah. Liciknya begitu nyata, ya, dendamnya masih bisa kebaca, ya, pelit tidak mau berkorban, ya kita jadi tersiksa.
Jadi kita seperti tersiksa, kita hidup seperti itu tapi kita menyaksikan orang di sekitar kita hidupnya semau sendiri. Jadi kita yang selalu suruh ngalah, kita yang selalu suruh ngalah, kita suruh mengampuni. Ya, orang-orang seperti ini akan capek kalau di dalam rumah itu ada orang-orang yang menggelar hidup dengan semaunya. Dan ini yang dikatakan mereka akan beristirahat dari jelah mereka. Jadi capek jerih lelah di sini bukan karena dia capek jerih lelah ngurusin anaknya, membangun usahanya supaya besar, merintis karir bagaimana karirnya supaya moncer. Bukan itu. Bukan jerih lelah seperti itu. Ya. Bukan jerih lelah bagaimana dia mempersiapkan warisan sebanyak-banyak untuk anak-anaknya. Sehingga dia membanting tulang. Sehari bisa 12 jam bekerja. Bukan jerih lelah seperti ini yang pantas beristirahat. Mereka sibuk bagaimana dia bisa mencapai S1, S2, S3 dalam usia yang relatif muda. Bukan jerih lelah di sini. Ya, memang nggak ada salahnya orang berjuang mencapai S1, S2, S3 nggak ada salahnya. Tetapi di balik itu semua dia harus bisa menggelar hidup seperti tatanan Tuhan. Seperti tatanan yang telah Tuhan tetapkan. Nah, ini capeknya hidup orang percaya, ini capeknya di sini. Jadi jerih lelah, capek hidup orang percaya ya ini ketika di dunia dia harus menggelar hidup seperti tatanan yang Tuhan inginkan. Capek Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah terus membiasakan dan membiasakan, nanti akhirnya kita menjadi seperti terbiasa. Disakitin orang itu biasa. Kita direndahkan orang, udah gak menjadi masalah. Kita dikhianati orang lain pun, udah gak menjadi masalah. Karena kita sudah terlatih. Ya, pertama memang kita mengatakan, aduh capek, aku lelah, suruh ngalah terus. Ya, tapi pada akhirnya dia akan mengatakan, tidak ada yang lebih bernilai bagi saya kecuali Tuhan itu sendiri. Ya, nah sekarang kita renungkan. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mengoreksi. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara merasakan perjuangan Bapak Ibu Saudara membuat Bapak Ibu Saudara jerih lelah atau tidak? Kalau memang Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa saya merasakan jerih lelah. Nah sekarang tanya, jerih lelahnya dalam hal apa nih? Jerih lelah memperjuangkan sesuatu yang jasmani atau jerih lelah karena mau menggelar hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan? Di situ. Ya, kalau kita hanya berjerih lelah karena memperjuangkan sesuatu yang jasmani, kita tidak pantas dapat ayat ini ketika kita dipanggil Tuhan. Ya. Nah, kalimat terakhir yang dikatakan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini berbicara tentang apa? Perbuatan nyata kita sehari-hari. Itulah yang akan menentukan nasib kekal jiwa kita. Ingat, perbuatan nyata kita sehari-hari itulah yang akan menentukan nasib kekal jiwa kita. Di mana kita pantas berada di kekekalan nanti. Di padang gersang yang tiada bertepi, di dalam jurang yang penuh kengerian, atau kita di hamparan padang hijau yang tidak bertepi, di mana Tuhan sebagai matahari, Tuhan sebagai terang yang akan menyinari. Itu. Ya. Jadi perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu yang akan menyertai kemana kita pantas untuk nanti ditempatkan. Nasib kekal jiwa kita ditentukan oleh perbuatan nyata yang selama ini kita peragakan selama di bumi ini. Ya, saya mengatakan hal ini kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali di dalam ibadah perkabungan, baik itu di pemakaman, di rumah duka, ya, tutup peti, itu para pembicara itu menggampangkan. Ya, seperti ayat ini. Ya, seperti ayat ini.
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, semua yang mendengar, semua yang mendengarkan, ya orang-orang yang hadir dalam itu punya bayangan bahwa Bapak ini atau saudara ini akan di tempat yang nyaman. Di tempat yang nyaman. Padahal ya, banyak orang yang tahu bahwa orang ini selama hidupnya ibadah saja tidak pernah. Ya. Ibadah saja tidak pernah. Boro-boro membangun misbah doa. Ya, paling bisanya hanya sekedar membawa persembahan. Tetapi hidup bagi Tuhan tidak pernah ditunjukkan oleh almarhum ini. Bahkan mungkin, ya ini bukan menghakimi, bahkan mungkin ada di antara yang hadir itu mengatakan, aduh Bapak ini hidupnya menyedihkan. Misalnya, waduh kebiasaannya mabok dan judi belum sampai meninggal tidak bisa hilang. Ya, kebiasaannya mabok, kebiasaannya judi, ya perkataannya yang kasar, juga perlakuannya kasar terhadap istri dan anaknya, kasar, tidak bertanggung jawab. Terus ketika dalam ibadah perkabungan dikatakan, wah Bapak ini beristirahat dengan tenang. Ini kan menyesatkan. Ya, nanti semua yang hadir akan menilai, wah ternyata enak ya di Kristen. Bapak itu yang kelakuannya gitu aja, pendetanya mengatakan Bapak ini beristirahat dengan tenang. Loh, kan jadi repot. Loh, saya tidak mengatakan bahwa yang khotbah harus mengatakan, oh Bapak ini masuk neraka. Oh enggak juga. Enggak juga. Kita tidak boleh menghakimi seolah-olah kita punya kuasa untuk mengatakan bahwa oh ini pantas dipermuliakan, pantas ada di bersama Tuhan. Oh ini pantas ada di Hades yang nyaman. Kita enggak boleh. Kita harus mengatakan bahwa mereka akan ada di tempat sesuai dengan perbuatan mereka sepanjang ada di bumi. Ini lebih aman. Ya. Nah kan kita seringkali di dalam ibadah perkabungan, ya karena mungkin yang dipanggil Tuhan itu seorang yang kaya, bahkan sangat kaya. Ya, dan hamba Tuhannya yang melayani pasti pilihan. Mungkin ketua sinodenya, dia mengatakan, wah Bapak ini sekarang sudah tenang bersama Bapak. Ini tidak mudah mengatakan hal itu. Ucapan seorang hamba Tuhan itu tidak akan menentukan nasib kekal jiwa orang yang dipanggil Tuhan. Tidak bisa. Ya, di dalam setiap ibadah perkabungan, baik itu di rumah duka, di pemadang pemakaman atau tutup peti, yang dikhotbahkan bagaimana kita menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Itu dikuatkan. Dikuatkan imannya, diberikan penghiburan dan diingatkan bahwa siapapun suatu saat akan mengalami hal seperti ini, dipanggil Tuhan. Ya, bahwa hidup itu singkat. Jadi jangan kita mengatakan, oh Bapak ini sudah pantas di kekekalan, dipermuliakan bersama Tuhan. Siapa kita bisa mengatakan hal itu? Ya, tidak bisa itu. Yang paling aman harus kita katakan, Bapak ini pantas berada di tempat sesuai dengan apa yang dia lakukan sepanjang dia hidup di bumi. Udah itu. Jadi kita tidak mengatakan apakah dia di api kekal atau apakah dia enggak. Karena khotbah seorang hamba Tuhan tidak bisa merubah nasib kekal jiwa orang yang dipanggil Tuhan. Repot dong kalau misalnya khotbah seorang pendeta besar bisa merubah nasib kekal jiwa orang yang dipanggil Tuhan. Wah, rusak. Karena Alkitab memang tidak mengatakan hal itu. Yang Alkitab jelas lakukan, barang siapa yang melakukan kehendakku, dia yang pantas ada di kerajaan surga. Yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi dengan pemahaman ini ketika kita ada di ibadah perkabungan, jangan kita terus, wah saya lebih baik dari Bapak itu, saya lebih baik dari almarhum ini. Ya kan pasti orang yang merasa lebih baik dari almarhum ini lebih merasa tenang. Jiwanya merasa tenang. Karena pendeta yang khotbah mengatakan bahwa almarhum ini sekarang ini sudah ada bersama Tuhan. Di tempat yang nyaman bersama Tuhan Yesus. Itu menyesatkan.
Ya. Karena yang tahu bahwa apakah dia ada bersama Tuhan di kekekalan atau tidak, itu Tuhan yang menentukan, bukan khotbah seorang pendeta, siapapun pendeta itu. Kalau enggak rusak dong. Wah, nanti kalau ini orang tua saya meninggal, yang khotbah pendeta itu, ketua sinode itu, atau pendeta besar itu. Seolah-olah dia bisa merubah nasib kekal jiwa seseorang yang sudah dipanggil Tuhan. Enggak bisa itu. Ya, bahkan yang pernah saya katakan, ketika diiring-iring pada pemakaman, sekalipun dia diantar oleh ribuan mobil dan ribuan karangan bunga, tidak otomatis dia akan masuk di tempat yang nyaman. Yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Dijemput malaikat Tuhan atau dijemput oleh malaikat maut, itu yang penting. Yang ngantar sih nggak penting, mau diantar 2 mobil, 3 mobil nggak masalah. Tapi yang jemput malaikat Tuhan. Ya, mau diantar ribuan, ratusan ribu karangan bunga, tapi kalau yang jemput malaikat maut, nggak ada artinya. Dan di sini saya mau memberikan pengertian. Mari kita berjerih lelah, kita berjuang untuk sesuatu yang itu bernilai kekal, yang itu akan mengantar kita ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan pantas. Memang aku harus istirahat dari jerih lelah. Karena sepanjang aku di bumi ini, aku berjerih lelah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan itu sangat lelah. Dan Bapak Ibu harus siap untuk berjerih lelah seperti itu. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Aku harus sudah mengakhiri, aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran.
tiada lagi yang diharapkan di bumi ini. Aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang kuharapkan di bumi ini. Aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang kuharapkan di bumi ini. Aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami pada sore malam hari ini. Jerih lelah kami harus untuk sesuatu yang bernilai kekal, bukan untuk memenuhi ambisi dan kerinduan kami yang bersifat duniawi, tetapi biarlah apa yang kami perjuangkan itu sesuatu yang bernilai kekal, yang satu saat nanti akan mengantarkan kami masuk dalam tempat peristirahatan kami yang nyaman. Itulah perjuangan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami serahkan jemaat GSKI Aletia Cimanggis dalam tangan kasih-Mu, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati anak cucu menantu mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari jangkauan virus corona, biar kami senantiasa dalam damai sejahtera, sehat karena perlindungan-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara dalam tangan kasih-Mu untuk membawa bangsa kami
untuk memasuki keadaan yang lebih baik, mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyembah nama-Mu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.